Kita ikuti Ngobras, ngobrol berkualitas. 98.5 Priority Tuning Station. Selamat pagi Apmenia. Apa kabar Anda? Pagi yang sangat cerah di Semarang dan sekitarnya. Selamat pagi juga Indonesia. Selamat pagi dunia. Oke, hari ini senang banget saya ketemu dengan sosok yang sekarang sudah mulai ya membuat sesuatu yang iri juga, karena saya sama-sama sebetulnya dulu belajar bareng kita di kawasan Pradimuko ya waktu itu ya. Yo, Halo Indra, apa kabar Indra? Indra, hai, Mbak Santi, kabar baik, puji Tuhan, sehat. ya. Oke. Dan Indra, hari ini kan banyak ya yang kita sudah kabarkan bahwa ternyata vokal ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan vokal ini kan semua orang yang bisa bicara itu adalah menjadi daya tarik sendiri atau point of interest ya bagi seseorang itu. Dulu pasti kamu punya pendengar yang seharian bahkan mungkin tidak meninggalkan radionya hanya untuk mendengarkan kamu siaran ya. Ini ditanya ini membawa ini apa? Ingatan ke beberapa puluh tahun yang lalu. Iya bener loh. Ada beberapa pendengar yang kayaknya memang ini banget ya, suka banget gitu loh. Ketika dulu itu kan jam siarannya kan selalu kan jam 9 malam sampai jam 12 malam gitu ya. Biasanya itu sudah pada standby dan di studio tuh kadang-kadang juga mungkin seminggu 1-2 kali itu ya full juga gitu loh. Dikirimin sesuatu gitu loh, dikirimin upeti gitu loh. Biar namanya disenggol, biar lagu yang dipesan diputar gitu ya. Bener. Biar Iya. kata-katamu yang betul-betul apa ya, mengguncang hatinya gitu ya Indra ya. Iya. Iya bener banget, ingat banget. Indra, kita sebagai orang radio ya, tentu saja perjalanan cukup panjang. Ada yang bilang bahwa suara orang-orang radio itu memang bagus. Tidak semuanya ya kita bilang bahwa suara itu bisa dibentuk sebetulnya Indra ya. Iya, betul. Kalau kamu sendiri, Indra, memang untuk takaran atau jenis vokal kamu memang udah gendut gitu ya, kayak orangnya. Sama kayak orangnya. Bagaimana ini Indra terus melatih itu bisa menjadi sesuatu yang bervalue ya. Dan saya dengar juga Indra sekarang sudah sering ngisi beberapa dubbing ya atau menjadi dubber gitu ya. Iya bener banget Mbak Santi. Itu saya ingat benar ya dulu pesan seorang mentor itu ketika saya memulai karir di industri radio, dia itu berpesan, Dra, jangan pernah bosan untuk setiap hari kamu harus melatih gaya bicara kamu, gaya nafas kamu, sampai itu terbentuk sendiri. Bayangin aja dulu itu tidak terbiasa bicara, ya saya Indra, saya begini, tidak terbiasa seperti itu. Tetapi dengan adanya setiap hari diingatkan oleh mentor seperti itu, akhirnya terbentuk sendiri gaya bicara yang selalu menarik nafas. Kata orang, Dra, kok suaramu bulat sih? Itu sebenarnya tidak terbentuk dengan begitu saja. Itu setiap hari dilatih dan pertama-pertama memang agak-agak risih juga sih. Dra, lu apaan sih, Dra? Formal banget ngomongnya, tapi dengan sendirinya itu terbentuk loh Mbak Santi. Betul. Dan ini memang pilihan ya. Ketika teman-teman kan, lu ngapain sih ngomongnya formal banget gitu ya. Dan betul, itu membuat kamu tidak patah ya untuk terus memang pengen memiliki atau menjaga vokal itu menjadi sebuah air personality-mu. Nandra, apa sih yang kamu lakukan ya setiap pagi atau setiap hari tetap menjaga suara ini enak gitu ya, walaupun maaf ya usia kan makin bertambah, Ndra. Bener banget. Dulu mungkin tahun-tahun 90-an itu 97, 98 itu usia kan masih mungkin 18, 19 ya. Iya, itu belum terlalu kerasa ya. Iya, masih bilang banget kan.
itu belum terlalu terasa. Nah, ini ketika usia udah mulai kepala 4, itu mulai kerasa banget. Nah, kalau tadi Mbak Santi nanya apa sih yang aku lakukan Kamu setiap lakukan? pagi itu? Setiap pagi itu aku setiap bangun ya, mungkin ritual paginya seperti biasa sikat gigi dulu gitu ya. Tapi harus minum air putih dulu. Air putih Air putih. itu penting banget. Air putih. Terus Hangat. kalau hangat atau enggak Oke. air putih biasa juga bisa gitu. Oke. Tapi Oke. jangan yang dingin kali ya. Nggak bagus untuk pita suara kalau air es gitu loh. Oh iya, betul. Iya. Nah, itu sampai sekarang yang saya lakukan itu kalau mandi itu biasanya itu kepalaku itu aku celupin di dalam bak gitu loh. Di dalam bak. Beneran nggak? Ritualnya iya beneran. Itu hitung 1 sampai 100 gitu loh. Nah, itu aku cerita sedikit ya tentang ritual itu. Itu juga salah satu yang diajarin mentorku gitu loh. Itu dia bilang, Dra, mungkin pertama-pertama kamu akan rasa aneh, rasa bosen gitu loh. Tapi mungkin pertama hitung range-nya 1 sampai 20 lah kalau misalnya nafasmu masih pendek gitu loh. Kalau nafasmu udah bisa naik sampai 1 sampai 30, sampai 1 sampai 50, sampai 1 sampai 100 akhirnya. Nah, sekarang thanks God aku bisa melakukan itu sampai sekarang range-nya 1 sampai 100. Itu penting banget untuk kita ngomong itu nafasnya bisa teratur, bisa ketika kita membaca naskah itu intonasi kita bisa teratur, itu membantu banget Mbak Santi. Itu kepala ya, jadi dicelupin sampai hidung kita masuk. Iya, masuk, tahan nafas gitu loh. Kayak menyelam. Kayak nyelam gitu. Nah, mungkin waktu pas ketika nggak bisa melakukan itu, kalau kita sempat melakukan olahraga rutin, berenang, itu membantu banget. Berenang, kita treadmill, itu kalau misalnya kita tidak sempat melakukan ritual yang di bak mandi itu, mungkin kita bisa berenang, bisa treadmill, itu sangat-sangat membantu banget. Ini aku baru dengar loh, Ndra, yang nyelupin kepala di bak mandi dengan hitungan berapa kita kuat. Bener loh. Itu diajarin gitu loh dulu banget. Dan sekarang 1 sampai 100 kamu sudah kuat ya, berarti luar biasa. Baik, Di Arianto, terima kasih sudah bergabung, dan Anda yang ingin juga bertanya-tanya kepada Indra Holim, silakan di 0878 333 400 untuk WhatsApp ya. Ini ada Eko Ari juga yang sudah bergabung, terima kasih. Indra, vokal ini menjadi sesuatu yang penting ketika kita menjadi pribadi ya, mungkin berbicara lebih kelihatan wibawa, kemudian juga tentu saja dengan konten-konten yang cukup bervalue. Kemudian ketika kita menjadi seorang MC, kita juga sangat menarik perhatian bagi audiens, bagi pembicara. Dan ini ternyata juga bisa menjadi komoditas, enggak? Iya, betul sekali, betul. Dan Indra bisa cerita nggak dengan vokal yang sangat beda gitu ya, besar, kemudian juga ini kalau lihat Indra begini kan memang iya aja orangnya gede gitu ya, gede, jadi ngomongnya gede gitu ya. Gimana Indra? Kalau Indra sendiri pengalamannya? Iya, pengalamanku itu dulu sebenarnya nggak nyangka kalau punya warna suara seperti ini. Karena dulu kan sukanya memang dengar radio. Dan dulu itu kan ikut paduan suara di gereja, jadi vokalnya kelatih. Tapi nggak nyangka kalau punya warna suara seperti ini. Nah, dan juga nggak pernah nyangka juga kok bisa menjadi voice over. Itu ditemukan sama mentorku ini, dibilang bahwa Ndra, warna suaramu ini agak berbeda dalam tanda kutip. Kalau kamu latih, kamu pasti bisa jadi. Nah, itu tidak langsung instan. Itu memang terbentuk cukup lama, dan akhirnya
bisa bisa menjadi seorang voice over, kemudian bisa menjadi penyiar, itu memang butuh proses waktu yang cukup panjang, Mbak Santi, dan itu bisa pernah juga sih beberapa kali menjadi MC, kemudian moderator. Itu aja sih, Mbak. Nah, sekarang sudah berapa apa ya produk yang menjadi yang kamu dubbing ya? Produk satu dulu banyak, Mbak. Banyak ya. Banyak. Dan ini banyak loh orang yang pengen banget ya jadi dubber. Itu gimana sih caranya, Andra, untuk bisa jadi masuk menjadi seorang dubber atau ya bisa mengoptimalkan ini suaranya dan didengar banyak orang pada sebuah apa ya peran gitu ya? Ya kadang-kadang gini, beberapa dari pengisi suara itu kadang-kadang nggak pede. Suaraku tipis gitu ya. Suaraku gini, suaraku gitu. Sebenarnya tidak ada yang jelek, nggak ada yang tipis, tetapi itu berbicara tentang karakter suara. Nah, karakter suara ini cocok untuk produk yang mana? Cocok untuk karakter yang mana yang bisa dia isi ya? Yang nggak mungkin dong suara seperti aku itu mengisi peran anak muda, nggak mungkin gitu ya. Nah itu kita lihat karakter dan juga posisi yang tepat. Apa sih yang cocok untuk si pengisi suara ini? Jadi sama sekali kalau ada pengisi suara yang bilang suaraku nggak cocok jadi narator ini narator itu, bukan nggak cocok, tetapi karakternya yang pas yang mana gitu loh Mbak Santi. Ya. Jadi masih banyak sebetulnya ya karakter-karakter peran-peran yang bisa diperankan dengan suara yang kita punya. Iya, betul sekali. Indra, ada nggak sih kayak misalnya apa komunitas atau apa dubber gitu ya yang membuat orang sehingga masuk ke situ, seperti Indra sendiri sekarang kan sudah tinggal order nih ya. Produk ini butuh karakter vokal yang kayak Indra, order aja Indra. Nah, yang baru nih, gimana nih bisa menjadi dubber itu gimana nih? Ini Mbak, aku selalu bilang ini, kita sebagai voice over, sebagai presenter ataupun sebagai MC, apapun yang kita lakukan, yang paling utama kita harus punya good personality, kita harus punya good attitude ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, utamanya calon klien kita yang akan mempekerjakan kita, yang akan meng-hire suara kita. Itu kita harus menjaga, yang paling utama adalah hubungan baik dengan mereka. Ketika hubungan baik itu berjalan dengan baik, itu pengalaman yang aku rasakan sampai saat ini. Ketika hubungan baik itu jalan, itu orderannya tetap datang gitu loh Mbak. Itu hal yang paling utama ya. Hal yang kedua ya, kita harus tetap mengupgrade skill kita dalam arti ya, skill kita jangan hanya itu terus gitu loh. Jadi paling tidak kita harus tetap berkembang gitu, melatih dan banyak mendengarkan dubber yang lain gitu loh. Banyak mendengarkan, kok kita nggak bisa seperti ini ya. Coba kita coba membaca ataupun membuat skrip, terus kita baca sendiri, kita rekam sendiri. Oh, saya masih kurang di sini. Coba lagi dan coba lagi. Gitu, Mbak. Jadi untuk mengevaluasi bisa diri kita sendiri ya dengan cara merecord tadi kan, kemudian dievaluasi. Bisa banget. Iya. Iya. Nah, Indra, prospek menjadi seorang dubber itu gimana sih profesi itu? Prospek ke depan maksudnya. Iya, melihat industri kreatif yang masih tinggi banget di Indonesia saat ini, ya untuk ke depan dubber ataupun voice over ini masih tetap dibutuhkan, masih tetap cerah lah untuk beberapa tahun ke depan. Oke. Ya kan sekarang ada ya animasi-animasi gitu ya yang dibuat oleh teman-teman industri kreatif itu. Makanya ini voice over penting banget masuk di situ ya. Ya, Indra, ini ada pertanyaan bagus ini dari WA.
Selamat pagi Mbak Santi dan juga Mas Indra. Saya menyimak IG, tapi saya bertanya malu untuk bertanya. Oh jangan, malu bertanya suka di jalan ya. Oke. Bagaimana sih memiliki vokal yang bulat seperti Mbak Santi dan juga Mas Indra, sementara saya vokalnya biasa-biasa saja alias cempreng. Dan berikutnya adalah profesi seorang voice over ini apakah bisa juga diandalkan untuk mencari nafkah? Terima kasih. Dari siapa nih? Anton. Hai Anton. Jadi tulisannya hanya ini pakai 4. Nah, Anton. Oh iya, pakai kode dia sudah ya. Oke. Yang pertanyaan pertama tadi itu gimana sih ya memiliki vokal punya vokal yang bulat. Nah itu tadi latihannya tadi yang ku bahas di awal tadi itu. Latihan pernafasan, jangan lupa mengkonsumsi air putih terus, itu jangan bosan-bosan terus. Kalau suaranya mulai ini ya, mulai agak serak atau mungkin lagi pilek atau apa gitu, jangan lupa untuk mengkonsumsi air jahe hangat, itu penting banget, atau enggak ditambah kencur itu. Kencur itu sampai sekarang sih masih ku minum sampai sekarang. Air kencur. Iya. Oh iya. Oh, membantu banget. Membuat suara jadi lebih ini ya, lebih plong gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Dan itu dari pertanyaan kedua, Andra. Bisa menjadi sumber nafkah nggak? Bisa aja semuanya kalau diakuni. Bisa dong, tergantung klien. Itu ini ya, bargainya juga ya mungkin. Iya, pengalamanku sih, at least sudah hampir berapa ya? Ada beberapa klien yang sudah lebih dari 10 tahun dengan bekerja sama dengan aku secara pribadi, dan sejauh ini tidak pernah ada masalah. Dan kalau tadi ditanya bisa untuk cari nafkah, jawaban saya sih sejauh ini sih bolehlah, buat beli handphone, beli sepatu bolehlah. Handphone dan sepatunya yang harganya berapa gitu ya, Andra ya? S20 lah gitu loh. Jadi bisa Anton, silahkan saja berlatih. Nah ini ada Kak Arsy, 10.000 jam dan jam terbang tinggi ini juga tidak bisa dipungkiri ya. Jadi memang latihan terus latihan, begitu ya. Iya, betul. Kak Arsy ini aku tahu banget ini orangnya ini. Wah, suaranya juga keren banget nih. Oh, kapan-kapan bisa diundang dong ya untuk ngobrol bareng ya. Iya. Ini pernah satu bendera juga nih kayaknya. Oh gitu ya. Kita masih satu bendera lah, merah putih. Nah, Dra, Indra sudah berapa tahun sih berada di dunia broadcast, kemudian juga melatih vokal, dan akhirnya sekarang sudah 10 tahun lebih kalau jadi voice over ya? Kalau memang serius di voice over sih udah 10 tahun lebih ya. Kalau jadi penyiar, berhubung juga sekarang udah lama nggak siaran, itu sekitar 23 tahun sih. 23 tahun? 23 tahun. Tapi umurmu berarti berapa sekarang umurmu berarti? 23 tahun sudah di dunia radio. Oke. Udah kepala 4 umurku. Berapa? Udah kepala 4 umurku. Sudah kepala 4. Saya aja sudah kepala 4, bangga kamu kok ya. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, coba kamu siaran dulu, gaya siaranmu waktu itu di mana, di radio mana yang kamu masih berkesan deh siarannya, silahkan. Hai, muda bersikap dewasa berjiwa muda. Saya Indra Kevin bersama dengan Anda. Yang satu lagi, selamat siang, Inilah Jurnal 10 bersama saya, Indra Kevin. Oke. Jadi memang ada segmen-segmen ya, di mana kita bisa menyesuaikan. Sama juga di mana ketika kita bisa memberikan suara ketika peran kita sebagai apa. Nah ini ada Kak Arsy lagi nih, Mas Indra yang paling terkesan pas siaran di radio mana tuh? Pertanyaannya gitu tuh. Tentunya nggak boleh loh nyebut judul. Kak
Kak Arsi bisa aja nih. Kamu kepo banget kan gitu ya. Ini sudah berapa radio? Tapi sebetulnya sudah berapa radio, Indra? Berapa radio sekarang? Sudah hampir 8 radio. 8 radio ya. Semuanya Iya, kelas 20 nasional radio. ya berarti ya. Ada Network sekitar nasional. ada 5 lah, kelas nasionalnya ada 5 lah. Wow. Ada Tapi 5. Indra itu sebetulnya kan luar Jawa juga ya aslinya, Indra. Iya. Aslinya Saya dari Sulawesi. Sulawesi, dari, Manado kan. dari Manado ya. Ya, Iya, ini Manado. bubur Manado. Indra Kevin disapa juga tuh sama si siapa? Ya. Oke. Ini Koko Hari, Kemudian hai Koko Hari. Koko Hari apa kabar? Selamat siang juga. Jauh-jauh Siang dari juga. Surabaya. Oh, dari Surabaya. Aduh, apa kabar Iya, dari Surabaya? Surabaya. Indra, doanya dari Kak Arsi nih, tanya lagi nih. Teman duet siaran saja sama siapa yang paling berkesan? Oh, jadi ada ya. Yang Nah, paling ini nih. berkesan. Teman duet itu kan kadang-kadang orang siaran duet itu nggak enak didengar, Ndra. Itu apa nih kuncinya untuk siaran bersama tetapi enak dan itu pendengar juga masuk dalam keramaian itu. Jadi tidak bercanda sendiri gitu. Ini kuncinya apa nih Iya. kalau siaran duet? Kuncinya sebenarnya ini harus ini saling mengisi dan saling tahu kelemahan dari pasangan siaran kita gitu loh. Misalnya dia lemahnya di ngomong apa gitu loh. Nah, di situ kita bisa membantu. Bukan kalau pengalamanku dulu itu sempat kena tegur sih dulu waktu pas awal siaran dulu itu. Karena jatuh-jatuhnya saling membuli gitu loh. Oh, sama teman duetnya. Teman duet, dan akhirnya dari situ kita coba saling mengkoreksi. Oh, saya kurangnya di sini, kamu kurangnya di sini. Akhirnya bisa saling mengisi. Jadi duet itu artinya kita bisa saling mengisi dan saling membackup gitu loh. Bukan saling ini lo gue gitu loh. Bukan seperti itu. Iya. Jadi duet itu kita saling dalam posisi yang sama dan saling mengisi antara kekurangan satu dan kekurangan yang lain. Jadi artinya siaran duet itu siaran bersama, bukan siaran berdua ya. Kalau siaran berdua kan siaran sendiri ya di tempat yang sama. Iya, betul. Oke. Baik, dari Neni, selamat pagi Apredio. Pertanyaan saya simpel aja. Konon katanya kalau sudah jadi penyiar itu sering kena radang tenggorokan. Bagaimana Mas Indra menjaga kesehatan? Neni, kamu perhatian banget. Ya itu tadi, jangan lupa minum air putih, kemudian itu air kencur itu penting banget, jahe sama jeruk, aduh itu penting banget dan membantu banget sampai saat ini yang sering saya lakukan. Iya. Dan saya olahraga pasti Andra ya. Olahraga masih ya tetap. Berenang sama treadmill sih itu penting banget. Oke. Nah itu berenang ini bagus untuk pernafasan juga. Tadi dikasih solusi sama Indra. Saya baru tahu loh, seumur-umur di radio puluhan tahun ada nyelam itu yang harus menahan nafas. Lewat nyelam, gue kan nggak bisa renang, sekarang aja gitu ya. Kan badan gue gede gitu, takut renang kalau nyemplung gaya batu kan gitu. Nyembul-nyembul lagi. Jadi itu bisa ya dilakukan dengan cara memasukkan kepala kita di ember atau di bak mandi, dihitung ya dengan tahan nafas, betul semampunya dulu. Nanti beriring waktu bisa sampai dengan 100 yang sekarang Indra lakukan ya. Iya. Nah, sekarang ada dari Safira di Tembalang. Kalau misalnya suara saya cempreng, apakah bisa jadi dubber juga, Mas? Bisa dong. Tapi harus lihat karakternya, cocoknya apa gitu loh. Benar-benar. Kan ada ya yang karakter memang membutuhkan suara yang cempreng gitu ya. Iya. Nah itu bisa juga. Baik, bisa Safira silakan saja. Nah ini untuk menjadi seorang dubber, apakah ada di mana kita bisa bergabung ya Mas? Safira masih munculkan pertanyaan lagi. Biasanya memang ada komunitas ya, komunitas yang isinya itu ada
daber-daber, ada voice over. Misalnya di Semarang itu ada ya, Semarang voice over. Saya pernah lihat di grup WhatsApp juga ada, grup IG juga ada. Coba nanti di searching itu ada, di grup Telegram juga ada juga. Itu biasanya kita bisa memperluas relasi kita dari grup-grup itu. Jadi bisa di searching ya, silakan voice over Semarang, Jogja, atau voice over Indonesia lah ya, nanti bisa melihat. Betul banget. Oke. Indra, dari perjalanan kamu dari Sulawesi, dari Manado ya sampai sekarang, sekarang tinggal di mana? Solo. Sekarang aku di Solo udah mau 1 tahun ini. Udah mau 1 tahun ya. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat di Semarang ya. Nggak lama juga sih sebetulnya. Betul banget. Betul. Kamu kok jadi nomaden begitu, pindah-pindah terus? Iya nih, nggak tahu kenapa nih, nggak tahu kenapa. Indra, di Solo sekarang di radio atau sendiri? Enggak. Pernah 2 bulan, 3 bulan di sebuah radio, tapi mungkin pengaruh umur atau apa, mungkin udah nggak, lebih tertantang untuk mengerjakan voice over dari rumah kayaknya Mbak Santi. Jadi bisa kerja dari rumah juga ya? Iya, betul banget. Baik. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Zaki di Pedurungan. Apakah ada link atau cara atau pelatihan untuk jadi dubber khusus, Mas? Link khusus. Link khusus sih biasa. Voice over. Kalau kemarin sih dari grup WhatsApp itu banyak sih saya lihat ada workshop. Nanti coba cari di Instagram juga banyak juga, di Voice Over Indonesia itu banyak sekali ada linknya, kemudian ada workshop yang biasa dilakukan. Pernah sih ditawarin ikut, tapi memang waktu itu memang nggak bisa gabung waktu itu. Tapi kalaupun ditawarin berikut, pengen banget sharing, pengen belajar lagi, pengen update lagi seperti itu. Ini termasuk ya, hari ini kita memang mengundang Indra untuk sharing dengan Apminia dan juga siapapun Anda yang pengen berlatih vokal. Nah, Vira di Semarang mau tanya, tips dong biar bisa double casting untuk siaran. Double casting untuk siaran. Double jadi casting mungkin gimana ya itu, Mbak? Mungkin kali aja 1 kali siaran dia 2 peran kali ya. Gimana sih, betul ya, double casting? Double casting, 1 casting aja dulu kali ya, jangan dulu double gitu loh. Mungkin ini, Indra jadi Indra, kemudian Indra jadi kakek gitu ya. Susah juga jadi siaran 2 tapi 1 orang. Yang penting nggak siaran di 2 radio yang berbeda aja gitu loh. Tipsnya ya kuncinya sih sebenarnya berlatih setiap hari, apa Vira. Jangan pernah bosan-bosan untuk mendengarkan penyiar yang lain ataupun pengisi suara yang lain, dan jangan cepat merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Tetap mengupgrade skill kita. Itu aja sih Vira. Nah, untuk menjadi seorang voice over yang baik, Indra, tentu saja kan tidak hanya di urusan vokal yang pas dengan karakter peran itu ya. Tetapi apalagi, apakah ada kita juga harus pinter main drum atau gimana nih, Indra? Iya, main ini. Dalam arti gini, dalam arti ketika kita sudah menjadi seorang voice over itu tidak berhenti sampai di situ saja, tidak berhenti hanya sampai di sebatas membaca naskah saja, tetapi di situ itu tadi yang saya sempat sharing, bahwa kita jangan pernah bosan-bosan untuk mendengarkan sesuatu yang lain. Dalam arti kalau tadi Mbak Santi bilang itu bisa jago bermain teater ataupun radio play, itu memang dituntut dari seorang voice over, dia harus bisa memainkan peran-peran tertentu. Kemudian dia bisa bisa dalam arti gini, seorang voice over itu dia tidak bisa hanya bermain di satu peran saja, tetapi dia dituntut kamu harus bisa bermain dengan peran yang lain.
Jadi paling tidak dia menguasai lebih dari satu peran yang selama ini dia tahu. Oke. Jadi ini penting banget ya. Caranya tadi ya nonton, mendengar, berlatih ini yang selalu harus dilakukan ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Tita. Selamat pagi, Apridio. Oh, halo Sri, halo juga. Halo Sri Lestari yang bertanya apa? Apa kabar Mbak Sri? Dari Tita, selamat pagi. Bagaimana Mas Indra untuk memiliki vokal yang berkarakter? Apakah suara yang pas-pasan juga bisa? Pas-pasannya gimana nih ya? Pas bagus. Gini, saya yakin tiap orang itu sudah dianugerahi pita suara yang unik dari Yang Maha Kuasa. Jadi mau apapun warna suaranya itu nggak masalah. Tetapi di sini pertanyaannya adalah mau nggak kita mengasah apa yang sudah dikasih pada pita suara kita? Karena pita suara kita itu unik. Sudah dikasih Tuhan bahwa pita suara kamu gini, pita suara yang sana begini. Jadi mau nggak kita untuk mengembangkan itu, mengasah itu setiap hari, kemudian kita, meskipun tadi dibilang suara saya pas-pasan, nah itu sebenarnya bukan pas-pasan, tetapi karakternya ada sendiri. Jadi aku itu selalu dibiasakan sama beberapa orang yang pernah sharing sama aku, Dra, suara itu sebenarnya nggak ada yang jelek, tapi pasnya yang mana gitu loh. Jadi suara itu sama sekali nggak ada yang pas-pasan, nggak ada yang jelek, sama sekali nggak ada. Tetapi pasnya untuk peran yang mana, gitu loh. Nah itu, iya benar-benar. Jadi buat siapa saja sebetulnya ya, vokal atau suara itu pasti ada di mana dia memang tepat menggunakan atau memang pasnya di situ gitu ya. Ada Doni, terima kasih yang sudah bergabung. David Puspowardoyo juga terima kasih. Nah Indra, closingnya apa nih dari obrolan kita yang ternyata waktu sudah menunjukkan pukul sekian. Bagaimana menjadi seorang voice over dari kekuatan the power of voice ini, Indra? The power of voice. Saya yakin setiap dari kita, sekali lagi itu nggak bosan-bosan saya bilang, itu sudah dianugerahi pita suara yang unik dari Yang Maha Kuasa. Kuncinya adalah maukah kita melatih diri kita setiap hari dengan, kalau tadi saya sudah sharing tips-tips dari yang biasa saya lakukan, tetapi bagaimana dengan versi Upmania setiap hari yang ingin menjadi seorang voice over. Jangan pernah bosan untuk melatih diri kita, jangan pernah bosan untuk mendengar, membaca skrip yang ada di depan kita, dan yang paling penting kita bisa merekam suara, dan jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita capai selama ini. Tetap berlatih. Baik, tetap berlatih dan terus berlatih, belajar dan belajar. The power of voice, suara dihasilkan dari getaran pita suara saat manusia berbicara atau mengeluarkan kata-kata, dan suara bisa menjadi daya tarik point of interest luar biasa bagi seseorang, dan bahwa suara yang bagus adalah suara yang mampu membuat orang yang mendengarnya merasa nyaman. Jadi tidak ada yang bagus, tidak ada yang pas-pasan gitu ya. Indra, thank you banget untuk waktunya. Sorry ya, sudah mengganggu di pagi-pagi. Sukses banget. Ya. Sampai ketemu lagi dan kapan ke Semarang harus mampir ke Apridio loh ya. Bye. Terima kasih. Selamat pagi, sukses buat Anda. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.